Bukan Donald Trump namanya kalau nggak bikin pernyataan kontroversial. Presiden Amerika Serikat ini bilang punya rencana merelokasi warga Palestina di Gaza. Trump mengklaim warga Gaza nggak punya pilihan. Apa iya? Menarik nih kita bahas dalam diskusi. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza. Kalau saya pikir ini yang jadi dasar omongan dari Trump. Melihat kondisi Gaza sekarang, sejauh mata memandang memang tinggal puing-puing, terutama di wilayah Gaza Utara, yang kondisinya disebut paling parah akibat ulah Israel dan Hamas yang berperang. Banyak nih pertanyaan saya. Gencatan senjata baru tahap awal, kok Trump udah bisa ngomongin relokasi ya? Apa jangan-jangan ini indikasi perang Israel dan Hamas akan segera berakhir? Ya, by the way, Trump pernah sesumbar loh waktu kampanye Pilpres Amerika Serikat. Dia bilang jika terpilih sebagai presiden akan menghentikan perang Israel-Hamas. Yuk, kita tanya ke pengamat. Saya kira ini malah akan memicu konflik karena biar bagaimanapun rakyat Palestina tetap ya akan berada di wilayah yang menjadi hak mereka, yaitu tanah air mereka. Bahkan statement Trump yang dilaporkan ya juga akan mengambil alih Gaza, itu saya kira juga kontraproduktif ya, karena akan semakin menambah intensitas konflik yang awalnya konflik itu dengan Israel, dan apabila itu diambil alih oleh Amerika, maka konflik akan berkembang ya terhadap permusuhan terhadap Amerika yang akan mengambil alih wilayah Gaza, dan pendekatan militer saya kira tidak pernah membawa hasil ya pada perdamaian, karena justru akan memperkuat konflik di kawasan ini. Oke, itu satu. Yang jadi pertanyaan kedua, apakah warga Palestina mau direlokasi? Saya sih nggak yakin ya. Ya, meski hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Peribahasa itu kayaknya masih melekat di pemikiran warga Gaza. Selama perang Israel-Hamas 15 bulan terakhir, jutaan warga Palestina memang sempat mengungsi dari Gaza. Tapi begitu gencatan senjata, mereka rela kok balik lagi. Meski rumah mereka cuma sisa puing-puing. Nggak cuma itu, kehidupan di Gaza pun kian sulit. Mereka susah mendapatkan air minum dan lain-lain. Bantuan yang mengalir ke Gaza juga dinilai nggak cukup. Waduh, jangan-jangan bener nih, warga Gaza nggak punya pilihan lain. Nampaknya itu bertolak belakang dengan realitas yang ada, karena apa? Yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza adalah masuknya bantuan kemanusiaan ke dalam, bukan kemudian memindahkan mereka dari wilayah Gaza ya, yang itu menjadi tanah air mereka. Artinya dengan memindahkan itu kan secara otomatis itu dalam bahasa yang lebih jelas sebagai upaya pengusiran ya terhadap warga Palestina. Padahal yang menjadi masalah itu adalah Israel, bahwa menurut tuntutan dunia internasional justru Israel yang harus meninggalkan wilayah Gaza, bukan dibalik atas nama kemanusiaan kemudian rakyat Palestina ya harus dibantu keluar dari wilayah Gaza. Saya kira ini menjadi isu yang kontraproduktif dan justru menambah intensitas konflik apabila yang dilakukan adalah pemindahan rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Sementara pihak Hamas langsung merespons ucapan Trump soal relokasi di Gaza. Pejabat senior Hamas memberikan statement jika rencana Trump itu hanya akan semakin membuat kekacauan di Gaza. Belakangan, pihak Gedung Putih meralat ucapan Trump.
Salah satu pejabat senior Gedung Putih menegaskan jika rencana relokasi terwujud hanya bersifat sementara. Ya, kalau pengambil alihan itu seperti dilakukan ya sebagai upaya invasi terhadap Gaza, kemudian berpikir ya akan bisa membangun Gaza secara ekonomi lebih baik, saya kira itu sangat jauh ya dari mimpi yang dibayangkan tentang masa depan Gaza. Ya, tadi itu bisa saja itu kembali pengalaman buruk Amerika ya ketika melakukan invasi ke Irak, telah menelan ya ribuan korban ya rakyat sipil dan berdampak kepada hancurnya Irak. Kalau itu diulangi, saya kira akan menambah kesalahan fatal Amerika di dalam hal melakukan invasi ke wilayah di luar Amerika. Jadi kalau memang mau mengembangkan dan memperkuat ya ekonomi Gaza, ya rekonstruksi dilakukan, tetapi orang-orang Gaza, penduduk Gaza tetap di wilayah mereka, sementara Israel diminta untuk meninggalkan wilayah Gaza, karena dengan begitu negara-negara Arab akan membantu pemulihan rekonstruksi wilayah Gaza secara baik, dengan catatan Israel memenuhi ya, resolusi PBB untuk meninggalkan wilayah pendudukan ya, mengosongkan wilayah pendudukan sehingga itu bisa dikelola oleh rakyat Gaza secara mandiri dan berdaulat. Ya, Trump sebelumnya sesumbar ia akan menciptakan kehidupan yang lebih baik di Gaza. Salah satu janji surganya menciptakan ribuan lapangan pekerjaan di Gaza. Bagaimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.